Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya, anak-anakku? Semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memulai pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan membahas aspek Al-Qur'an, yaitu tema tentang berpikir kritis dan berdemokrasi. Bersama dengan saya Asrofi SHI. Untuk itu mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca Ummul Kitab ala hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku semuanya, pembelajaran kita tentang berpikir kritis dan demokratis akan membedah 3 ayat di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 190, 191, dan ayat 159. Untuk itu, kita akan bagi ke dalam 5 pembahasan, yaitu pertama membaca ayat, membedah ayat, tajwid, mengartikan perkata, dan menerjemahkan ayat tersebut. Yang kedua, mengupas asbabun nuzul. Yang ketiga, mempelajari tafsir ayat. Yang keempat, membahas tentang berpikir kritis, musyawarah dan demokrasi. Dan terakhir, kalian akan menghafalkan ketiga ayat tersebut. Anak-anakku semuanya, setiap orang pada dasarnya berhak memberikan penilaian dan kritik terhadap seseorang atau pihak lain untuk menjadi lebih baik. Di dalam Islam, musyawarah merupakan nilai kearifan dalam menyelesaikan masalah yang sudah diajarkan dan dipraktekkan sejak masa hidup Rasulullah SAW dan diwariskan kepada penerusnya. Sementara itu, nilai lain yang muncul dari Barat yaitu demokrasi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Selanjutnya di dalam ayat 159 surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Selanjutnya silakan kalian baca berulang-ulang dengan tartil, membaca dengan perlahan dan juga dengan tajwid dan makhraj yang jelas dan benar. Usahakan minta tolong orang lain untuk menyimak bacaan Al-Quran kalian. Anak-anakku semuanya, selanjutnya kita akan coba identifikasi kandungan tajwid yang terdapat di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Namun, saya akan membahas bagian saja dari kandungan tajwid tersebut.
Innafi. Jadi lafal innafi itu hukum bacaannya adalah gunnah. Mengapa gunnah? Karena di situ ada nun syaddah. Apa maksudnya nun syaddah itu? Bahwa pada dasarnya nun yang bertasdid itu pada dasarnya adalah nun yang double atau dua nun, sehingga kemudian dibaca dengan gunnah atau berdengung. Jadi membacanya adalah inna, ditahan dulu, inna fi. Yang berikutnya adalah wan nahari, sama. Dan yang berikutnya adalah la ayatil liulil albab. Hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Mengapa dibaca idgham bila gunnah? La ayatil, tilnya itu. Mengapa demikian? Karena ada tanwin kasrah bertemu dengan lam, maka dibaca dengan idgham bila gunnah. Apa maksudnya idgham bila gunnah? Yaitu idgham yang bila, bi dengan la tidak. Jadi tidak dengan gunnah. Gunnah itu berdengung. Jadi la ayatil liulil. Jadi tidak boleh dibaca dengan la ayatil. Itu tidak boleh. Akan tapi tidak ada tidak ditahan. La ayatil liulil. Adapun yang berikutnya adalah bacaan qiyamau wa qu'udan. Di sini ada tanwin fathah, qiyamau, mau tanwin fathah bertemu dengan wawu. Ada juga yang berikutnya qu'udau, tau tanwin fathah juga bertemu dengan wawu, maka dibaca dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Ini salah, jadi tidak ada lanya. Idgham bi gunnah. Bi gunnah itu maksudnya dengan gunnah. Qiyamau, tahan dulu. Qiyamau wa qu'udan. Untuk yang berikutnya rahmat. Begitu banyak kata di dalam bahasa Indonesia yang disadur, yang diambil dari kata perbendaharaan bahasa Arab. Minallahi, dari Allah, minallahi, mina, min, dari Allahi, Allah. Lintalahum, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Jadi silakan yang berikutnya kalian artikan kata per kata di dalam ayat tersebut.
Anak-anakku semuanya, selanjutnya mari kita terjemahkan ketiga ayat tersebut di dalam surat Ali Imran. Di dalam ayat 190-191 artinya adalah bahwa sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Berikutnya di dalam ayat 159, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tersebut. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Anak-anakku semuanya, selanjutnya kita akan mengupas tentang asbabun nuzul ketika ayat tersebut. Apa itu asbabun nuzul? Sebagaimana yang telah kalian pelajari, bahwa asbabun nuzul pada dasarnya adalah sebab yang latar belakangi suatu ayat itu turun, atau konteks peristiwa sehingga suatu ayat tersebut itu turun. Adapun asbabun nuzul ayat 190 dan 91 dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan aku pada malam ini untuk beribadah kepada Allah sepenuhnya? Maka Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang engkau senangi, menyukai apa yang engkau sukai, saya izinkan engkau melakukannya. Kemudian Nabi mengambil qirbah atau tempat air yang terbuat dari kulit domba yang terletak di dalam rumah tersebut, lalu beliau melaksanakan wudhu. Selanjutnya beliau mengerjakan sholat. Di waktu sholat beliau menangis sampai air matanya membasahi kainnya karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah salat beliau duduk memuji-muji Allah dan kembali menangis terseduh-seduh lagi. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya berdoa dan menangis lagi dan air matanya membasahi tanah. Kemudian datanglah Bilal dan untuk melaksanakan azan subuh, dan melihat Nabi SAW menangis, ia bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Rasulullah menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang terdahulu maupun dosa yang akan datang. Maka Nabi menjawab, apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat kepadaku, yaitu surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Selanjutnya beliau berkata, alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini dan tidak memikirkan dan tidak merenungkan kandungan artinya. Begitulah asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat Al-Quran di dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Yang berikutnya itu adalah asbabun nuzul pada ayat 159. Sebab-sebab turunnya ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang menjelaskan bahwasanya ketika atau setelah terjadinya perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk meminta pendapat kepada mereka tentang tawanan perang. Abu Bakar berpendapat bahwa sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Namun Umar radhiyallahu anhu berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh. Umar sesuai dengan karakternya itu tegas, keras. Yang diperintahkan atau yang diperintah untuk membunuh adalah keluarganya. Rasulullah tidak langsung mengambil keputusan sehingga turunlah ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat 1519 sebagai dukungan atas pendapat dari Abu Bakar tersebut. Anak-anakku semuanya, pembahasan berikutnya adalah tentang tafsir dari Quran surat Ali Imran ayat 191, bahwa pada pada ayat tersebut dijelaskan bahwa tatanan langit dan bumi serta di dalam pergantian siang dan malam secara teratur kontinu sepanjang tahun menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kehebatan pengetahuan dan kekuasaannya. Langit dan bumi dijadikan oleh Allah bertingkat dengan sangat tertib, bukan hanya semata dijadikan, akan tapi setiap saat tanpa hidup, semuanya bergerak menurut orbitnya masing-masing dan semuanya teratur, tidak ada yang bertabrakan. Bergantinya malam dan siang berpengaruh besar pada kehidupan manusia dan segala yang bernyawa. Terkadang malam terasa begitu panjang atau bahkan sebaliknya. Musim pun yang berbeda, musim dingin, panas, gugur, semi, juga musim hujan dan musim panas. Semuanya itu menjadi tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir hal tersebut tidaklah terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun tafsir dari ayat 191 Quran Surat Ali Imran memberikan penjelasan kepada orang-orang yang cerdas dan berpikir tajam atau ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal, selalu menggunakan pikirannya, mengambil ibrah atau pelajaran, hidayah dan menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu mengingat Allah, mengingat atau berzikir di dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan ia berdiri, duduk maupun berbaring. Ayat ini menjelaskan bahwa ulul albab ialah orang-orang yang baik, lelaki maupun perempuan, yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan atau dengan hati dalam semua situasi dan kondisinya. Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa objek zikir itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan objek berpikir itu adalah ciptaan Allah berupa fenomena yang terjadi di alam semesta. Ini berarti pendekatan kepada Allah lebih banyak didasarkan kepada atau lebih banyak didasarkan kepada hati, sedang pengenalan alam raya didasarkan kepada penggunaan akal, yaitu berpikir. Akal memiliki kemerdekaan yang luas untuk memikirkan fenomena alam, tapi ia memiliki keterbatasan dalam memikirkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, berikutnya adalah tafsir di ayat 159 surat Ali Imran, bahwa di dalam ayat tersebut bertemulah pujian yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lembut, yang tidak lekas marah kepada umatnya yang tengah dituntun dan dididik agar iman mereka lebih sempurna. Sekalipun sudah sedemikian nyata kesalahan beberapa orang yang meninggalkan tugasnya karena terpesona, tergoda akan harta, namun Rasulullah SAW tidak terus kemudian marah kepada mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan pujiannya kepada Rasul, bahwasanya sikap yang lemah lembut itu terwujud karena kepada Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan rahmatnya. Rahmat, belas kasihan, cinta kasih itu telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga rahmat itu pula lah yang mempengaruhi sikap beliau di dalam memimpin. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan musyawarah dengan mereka dalam segala hal, apalagi di dalam urusan peperangan. Karena itu, kaum muslimin patuh melaksanakan putusan-putusan musyawarah itu, karena keputusan itu merupakan sebuah keputusan yang mereka sendiri telah buat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap berjuang dan berjihad di jalan Allah dengan tekad yang bulat tanpa menghiraukan bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka selanjutnya, yang terakhir adalah mereka bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang dapat membela kaum muslimin selain Allah. Cinta kasih telah ditanamkan oleh Allah ke dalam diri beliau, sehingga rahmat itu pula lah yang mempengaruhi sikap beliau di dalam memimpin. Anak-anakku semuanya, selanjutnya konsep demokrasi pada hakikatnya sama dengan atau hampir sama dengan konsep musyawarah di dalam Islam. Namun terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya yang menyebabkan sebagian masyarakat masih belum dapat menerima konsep demokrasi tersebut. Ada beberapa hal yang mendasari perbedaan tersebut, di antaranya adalah satu, bahwa demokrasi itu berasal dari barat.
atau konsep demokrasi itu berasal dari budaya barat, sedangkan musyawarah di dalam Islam itu berasal dari budaya timur. Adapun yang kedua, pengambilan keputusan di dalam sistem demokrasi ialah dengan menekankan suara yang terbanyak, one man one vote. Sedangkan keputusan masyarakat atau keputusan musyawarah itu diambil berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman bersama, walaupun pendapat berasal dari sekelompok tokoh masyarakat. Namun terlepas dari dua pemahaman tersebut, demokrasi dan musyawarah memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh setiap kalangan masyarakat. Musyawarah dan demokrasi merupakan dua metode penyelesaian penyelesaian masalah di dalam kehidupan dunia yang mengalami perbedaan, bahkan saling berlawanan. Anak-anakku semuanya, Islam sangat menghargai manusia untuk berpikir dengan kritis. Di alam demokrasi, setiap orang boleh mengemukakan berbagai pendapatnya berdasarkan nalar kritisnya. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan tentu harus lebih kita utamakan. Anak-anakku semuanya, selanjutnya silakan kalian jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tulislah lafal-lafal yang mengandung hukum bacaan idgham biguna yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 191. Yang kedua, jelaskan pengertian ulul albab. Yang ketiga, sebutkan pokok-pokok pengertian yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat 159. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara musyawarah dengan demokrasi. Dan yang terakhir, silakan kalian hafalkan ketiga ayat tersebut. Insya Allah memberikan kemudahan apabila kita memiliki niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran kita aspek Al-Quran, yaitu tentang berpikir kritis, musyawarah, dan berdemokrasi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita semuanya ilmu yang senantiasa barokah, Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, jangan lupa untuk membantu kami untuk tetap bersemangat membuat konten-konten yang bermanfaat pada channel YouTube, yaitu Asrofi Hanafi Khazanah Channel, dengan cara yaitu silakan di subscribe, like, share, dan tekan tanda lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih untuk semuanya anak-anakku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.